minggu di gereja? Adik-adik rindu tidak datang ke gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, sebelumnya nih kami mau nyapa dulu adik-adik di rumah. Hai adik-adik kelas pra. Halo adik-adik kelas kecil. Hai adik-adik kelas besar. Dan halo adik-adik kelas remaja. Semoga kalian tetap sehat di rumah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, Kau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar kami akan beribadah sekolah minggu, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita dengan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, sudah siap dan tetap semangat untuk membaca firman Tuhan? Yuk kita siapkan Alkitab kita untuk kita renungkan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami memperoleh kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Bapa, sebentar lagi kami mau membaca Alkitab. Kiranya Tuhan membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus agar dapat mengerti akan firman-Mu, terlebih kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, jika sudah siap dengan Alkitabnya, yuk kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai 21. Ibu ulangi, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Judulnya adalah Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya,
beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih bagi kita yang dapat melakukannya. Adik-adik, Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang ingin menjadi orang kaya? Wah, banyak ya yang ingin menjadi orang kaya. Tapi kenapa sih ingin jadi orang kaya? Coba ya Ibu tebak ya. Kalau jadi orang kaya itu pasti enak ya hidupnya ya. Mau apa-apa semua tersedia. Mau minta mainan baru, mama papa bisa belikan. Mau buku cerita, mama papa juga pasti belikan. Mau baju baru, mama papa juga pasti belikan. Nah, kalau sekarang kalian sedang belajar secara online kan? Belajarnya pakai laptop atau HP? Kalau misalnya ada HP atau jenis laptop terbaru, wah, adik-adik juga pasti bisa belajar dengan lebih giat lagi dengan perangkat yang baru. Nah, tapi memangnya kenapa sih kalau kita menjadi orang kaya? Apakah salah? Enggak sih ya. Adik-adik kalau ingin menjadi orang kaya, tentu saja tidak salah. Di Alkitab juga banyak loh tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi orang kaya. Misalnya, adik-adik masih ingat Bapak Abraham? Bapak Abraham itu adalah juga seorang kaya. Dia memiliki banyak ternak, banyak emas, banyak perak. Lalu ada lagi tokoh Ishak. Ishak juga karena diberkati oleh Tuhan, hidupnya semakin lama semakin kaya. Lalu ada lagi Boas, suaminya Ruth, dia juga seorang kaya. Lalu kita ingat Raja Salomo, dia juga seorang yang kaya. Nah, jadi di dalam Alkitab tidak salah menjadi orang kaya. Nah, lalu salahnya apa? Tadi kita sudah membaca Alkitab dari kitab Lukas. Ada seorang petani yang kaya. Tanahnya luas sekali. Nah, tanahnya itu ditanami dengan gandum. Nah, ketika waktu panen tiba, gandumnya itu banyak sekali. Hasil panennya banyak sampai-sampai lumbungnya tidak bisa lagi untuk menyimpan padi-padi dan gandum hasil panennya. Nah, lalu apa yang dipikirkan oleh petani itu? Dia berencana dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia bilang, wah, kalau tidak cukup lagi, aku akan merombak lumbung-lumbungku dengan yang lebih besar supaya hasil panenku dan harta-hartaku bisa disimpan di situ dan hidupku akan tenang. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh petani itu? Dia ingin merubah lumbung-lumbungnya. Lumbungnya bukan hanya satu, tapi mungkin lebih dari satu. Nah, adik-adik, karena petani itu merasa dia hartanya banyak, mungkin dia simpan di pinggir jalan. Wah, nanti kehujanan. Kalau disimpan di dalam lumbungnya tidak cukup juga, ya. Akhirnya petani itu merubah semua lumbungnya menjadi yang lebih besar. Nah, kemudian dia berkata, karena hartanya banyak dan hasil panennya juga banyak, dan dia merasa tenang dengan hartanya, dan dia berkata, hai jiwaku, ada padaku harta dan hasil panen yang cukup disimpan untuk bertahun-tahun. Nah, maka beristirahat
lihatlah, makanlah dan minumlah. Adik-adik, kira-kira apa ya yang terjadi pada petani itu? Apa salah dia menyimpan? Kira-kira bisa tidak dia menikmatinya? Nah, adik-adik, tadi di dalam Alkitab kita lihat hanya satu orang tokoh, hanya ada petani itu. Dia berkata, aku dan aku. Dia tidak memikirkan orang lain di sekitarnya. Kita tidak tahu, mungkin di situ tidak disebutkan bahwa petani itu memiliki hamba-hamba. Tidak juga disebutkan sanak dan keluarganya. Tapi petani itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kira-kira apa yang terjadi pada orang kaya tersebut? Allah berkehendak lain. Allah berfirman, di sini dikatakan bahwa, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, jadi adik-adik, kita bisa belajar di sini jika seorang kaya tadi diberkati oleh Tuhan, dia tidak sadar bahwa semua adalah berkat dan karunia dari Tuhan, bukan hanya hasil usahanya sendiri. Jadi, dia tidak memikirkan orang lain di sekitarnya. Dia hanya ingin menikmati kekayaannya sendiri. Dia merasa usahanya sendiri. Dan yang dilakukan oleh petani kaya ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak melihat di sekitarnya jika ada orang yang membutuhkan. Nah, pada malam itu juga akhirnya orang kaya ini meninggal. Nah, adik-adik, kita tidak tahu rencana Tuhan. Tuhan yang memiliki kehidupan atas kita. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Jadi, jika kita diberkati oleh Tuhan, ingat bahwa di sekitar kita pasti ada juga orang yang memiliki kekurangan. Coba kalau kita bayangkan, kalau misalnya orang kaya ini tidak meninggal, lalu apakah dia bisa menikmati hasil jeripayanya seorang diri? Pasti tidak ya. Pasti gandum juga disimpan berlama-lama akan menjadi busuk. Nah, alangkah lebih baik kalau dia membagikan kepada orang-orang di sekitarnya, supaya dia yang diberkati juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga pasti punya berkat Tuhan yang luar biasa. Misalnya adik-adik yang masih balita punya mainan banyak. Apakah mainan itu akan dimainkan sendiri jika sedang bersama teman-teman? Pasti tidak enak ya kalau main sendirian. Nah, kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk bermain bersama. Atau misalnya ketika waktu kalian di sekolah, kalian punya bekal makanan, tapi teman kalian gak punya, dia hanya membawa bekal minum. Nah, alangkah baiknya kita mau berbagi. Jadi, sukacita ada pada diri kita karena kita sudah membagi berkat dan juga dirasakan oleh orang lain, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menghendaki kita supaya kita juga menjadi teladan. Nah, kalau begitu, dari firman ini, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa kekayaan itu bukan hanya semata-mata untuk sumber bahagia, ya. Mengumpulkan harta hanya untuk dinikmati diri sendiri pasti tidak membuat Tuhan Yesus senang. Ada baiknya kita berbagi kepada orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman ini, kita dimampukan untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik
berdoa syafaat dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk para medis yang pada saat ini sedang bekerja keras untuk menangani mereka yang terkena dampak penyakit COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk mereka. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kiranya pandemi COVID-19 ini dapat cepat berlalu agar kami dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bapa, pada saat ini juga kami memohon Tuhan agar kami dapat tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Bapa, kiranya doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang masa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Tari. Nah, saatnya kita memuji dan memuliakan Tuhan kembali dengan lagu Allah Itu Baik. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, kita akan membuat origami gudang jerami. Ada beberapa hal yang harus adik-adik siapkan. Yang pertama, adik-adik bisa menyiapkan beberapa kertas origami berbeda warna. Yang kedua, adik-adik bisa menyiapkan alat pewarna, bisa berupa pensil warna, krayon, atau spidol. Yang ketiga, adik-adik bisa menyiapkan alat perekat, bisa berupa lem atau double tape. Kalau di sini kakak pakai double tape ya. Dan yang terakhir, adik-adik bisa menyiapkan alat pemotong yaitu gunting. Nah, untuk pemakaian gunting bisa dibantu mama papa ya agar tetap aman. Setelah semuanya siap, adik-adik bisa mulai untuk memotong. Jangan lupa dibantu mama papa ya agar tetap aman. Bentuk pertama, adik-adik bisa memotong bentuk segitiga seperti di gambar 1. Ini untuk atap. Bentuk kedua, adik-adik bisa menggunakan bentuk persegi pada kertas origami. Jika kelebarannya tidak sesuai dengan atap, adik-adik bisa menyesuaikan ukurannya ya. Bentuk ketiga, potong kertas origami berbentuk persegi panjang seperti pada gambar 3. Lalu lipat sedikit pinggirnya untuk menaruh lem atau double tape. Bentuk ini untuk pintu. Bentuk keempat, sama seperti bentuk ketiga namun lebih kecil. Bentuk ini untuk jendela yang ada di atap.
Setelah itu, adik-adik bisa taruh double tape atau lem di bagian yang sudah dipotong tadi, seperti pada video. Mama papa bisa bantu ya. Lalu, adik-adik bisa tempelkan setiap bagian seperti pada gambar. Setelah itu, adik-adik bisa tulis nama adik-adik di dalam jendela di atap. Bagi adik-adik yang belum bisa menulis, bisa dibantu mama papa ya. Lalu, tulis Amsal 11 ayat 25 di atas pintu. Sebelumnya, adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya dan mencari ayat tersebut, lalu mengisi ayatnya di dalam pintu seperti pada gambar. Adik-adik juga bisa menghias gudang origami tersebut sesuai kreativitas adik-adik. Bisa menggunakan pensil warna, krayon, ataupun spidol. Nah, seperti ini hasil akhir dari aktivitas yang tadi adik-adik kerjakan. Adik-adik bisa share aktivitas ini dibantu dengan orang tua ke grup WhatsApp Sekolah Minggu GKP Bogor. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir ibadah. Sedikit pengumuman tentang persembahan, adik-adik bisa transfer persembahan ke rekening GKP Bogor atau bisa langsung antar persembahan ke tata usaha GKP Bogor. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada dengan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan